Alan dinamika di internal Partai Umat mungkin sudah Abang jelaskan kenapa terjadi hal yang seperti ini. Nah, tapi gini Bang, otomatis sekarang Abang kan udah mengenal nih bakal calon kandidat Bupati Wakil Bupati Kabupaten Tanah, yaitu ada pasangan Eka Fadli dan ada pasangan Richie Doni. Iya. Nah, menimbang dan menilai dari dua kandidat ini, plus minusnya mereka dua pasang ini seperti menurut Bang Pen seperti apa nih? Singkat aja gitu. Saya mengatakan itu saya langsung merasakan. Ya. Merasakan gini. Sebagai pendukung dan sebagai Partai Umat sebagai pengusung Richie Doni, wajar saya karena ketua tidak memberitahu saya wajar sebagai pendukung dari Partai Umat untuk Richie Doni tentu wajar bertanya kepada calon bupati. Karena ketua saya tidak bisa memberi jawaban. Tidak ada komando. Ya, betul. Jadi saya tidak ingin lari dari Partai Umat. Sebenarnya saya seperti itu. Saya hubungi Pak Richie, saya telepon nggak diangkat, saya WA dibaca baru 3 hari, ya kan? Kemudian dibalasnya baru 2 hari setelah itu. Kemudian dia bertanya, kira-kira apa langkah Pak Intan untuk mengondisikan tim lah supaya pesan berantai sampai ke masyarakat lah, gitu kan? Supaya kita mendukung ini. Kan itu kita kan perlu tim, perlu untuk operasional, gitu kan? Jadi saya sampaikan, saya kalau untuk operasional, kalau menangkan salah satu calon, termasuk saya dulu pernah maju sebagai caleg, saya memakai pola seperti ini Pak Wabub, ya kan? Kalau Pak Wabub setuju, saya siap bergerak langsung, kan begitu kan? Semua tim akan saya kumpulkan. Kalau perlu bertemu dengan Pak Wabub langsung, kan itu. Oke, siap Kanda. Tapi sampai baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Temu Tamu. Nah, sekarang kita kedatangan sosok yang viral di Kabupaten Tanah karena terjadinya berbeda pilihan antara beliau dengan keputusan partainya. Yang hadir bersama kita pada hari ini yaitu Kakanda Effendi Intan Gagah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Abang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Rapi sehat? Alhamdulillah Bang. Ini Bang, 2 hari ini atau 3 hari ini cukup viral lah nama Bang Intan Gagah ini di dunia perpolitikan Kabupaten Tanah. Nah, terkait tentang isu-isu terkait tentang pilihan Abang di Pilkada 2024. Nah, pertanyaan Raffi begini Bang, kenapa akhirnya Abang menentukan pilihan kepada Eka Putra dan Ahmad Fadli? Silakan Bang. Baik, Pak Rapi ya, Dinda Rapi. Kalau dalam masalah pilihan untuk Pilkada Ternate periode 2024-2029, tentu kita harus menentukan juga sikap sebagai orang partai, orang politik yang selalu berkecimpung dengan organisasi politik lah. Terutama saya sebagai pengurus di Partai Umat dan juga sebagai bendahara di Partai Umat dan juga ditunjuk oleh Ketua DPD Partai Umat sebagai Ketua Badan Pemenang Pemilu Daerah dan juga sekaligus sebagai Ketua Tim Penjaringan Pilkada Kabupaten Tanah dari Partai Umat. Tentu berbagai dinamika yang terjadi menjelang pilkada ini tentu banyak, gitu kan, artinya banyak persoalan. Jadi di dalam partai itu tentu kita dalam berorganisasi tentu harus seirama dan sejalan. Apalagi saya dan kawan-kawan dari pengurus sebagian besar 2/3 dari Partai Umat ini itu memang pada saat ini itu memang lagi viral-viralnya, lagi tren topik lah. Betul. Jadi artinya kami bukan menginginkan juga seperti itu, tapi sebagai pengurus partai kami beserta kawan-kawan dengan pengurus yang lainnya, kenapa sebagian besar pengurus DPD Partai Umat Kabupaten Tanah dan kader-kadernya itu mendukung Eka Fadli. Kan itu yang Dinda tanyakan tadi. Jadi kalau dalam berpolitik itu kalau untuk menentukan hak siapa yang akan kita pilih, siapa yang akan kita dukung,
itu kan hak pribadi, ya kan? Betul. Nah, itu ada diatur dalam undang-undang itu kan. Kemudian kalau secara kepartaian, kita juga diatur oleh aturan ADART partai dan PO partai. Nah, kita akan selalu taat dan patuh kepada pimpinan selagi dia berjalan dengan koridor yang sesuai dengan aturan ADART partai dan PO partai. Nah, selagi pimpinan kita berjalan di rel yang sesuai dengan prosedur yang ada di Kepartaian Umat, itu dengan moto Partai Umat Maju Bersama, menang bersama, lawan kezaliman, tegakkan keadilan, ini harus kita tegakkan, harus kita jalankan. Ya, betul. Nah, jangan ketika kita berjuang bersama-sama, kemudian ketika ada di situ suatu keuntungan, kita hanya sendiri-sendiri. Nah, jadi kita tidak juga mengharapkan keuntungan-keuntungan di partai itu demi kepentingan pribadi, tidak, tapi kepentingan bersama. Sesuai dengan moto Partai Umat itu, maju bersama, menang berjamaah. Kan gitu. Kemudian lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Kita tunduk dan patuh kepada ADART partai. Tapi kita tidak akan tunduk kepada pimpinan partai atau oknum kepengurusan partai yang bertentangan dan akan menjalankan aturan-aturan tidak sesuai dengan ADART partai ataupun PO partai. Nah, jadi makanya ketika ada gonjang-ganjing, kenapa ini ada dua kelompok, dua kubu di Partai Umat Kabupaten Ternate. Nah, sementara masyarakat tahu bahwasanya Partai Umat itu pengusung Ridho, Richie Aprian dan Doni Carson sebagai calon bupati dan wakil bupati Ternate periode 2024-2029. Nah, jadi ini yang menjadi persiteruan kenapa ini itu muncul pertanyaan kan? Nah, jadi mungkin orang di luar bertanya, oh ini itu berbagai macam isu lah keluar dari persoalan yang terjadi. Jadi di sini perlu juga kami sampaikan dan kami luruskan sebagai bagian dari pengurus DPD Partai Umat, kami sampai hari ini ya kan tidak dibawa dan tidak diikutsertakan di dalam pengusungan calon bupati oleh kepengurusan ataupun pimpinan partai, ketua dan sekretaris. Persoalan dinamika di internal Partai Umat mungkin sudah Abang jelaskan kenapa terjadi hal yang seperti ini. Nah, tapi gini Bang, otomatis sekarang Abang kan udah mengenal nih bakal calon kandidat bupati, wakil bupati Kabupaten Ternate, yaitu ada pasangan Eka Fadli dan ada pasangan Richie Doni. Menimbang dan menilai dari dua kandidat ini, plus minusnya mereka berdua, dua pasang ini seperti menurut Bang Pen seperti apa nih? Kalau kedua calon ini saya rasa keduanya adalah calon yang baik kan gitu kan. Nah, tapi di antara yang baik itu tentu ada yang terbaik. Nah, jadi terlepaslah dari persoalan internal partai, kita selalu berkomunikasi dengan kedua calon, kemudian Pak Eka juga berkomunikasi dengan kami sebagai pengurus partai di Partai Umat, seiring dia menelepon bagaimana perkembangan penjaringan Partai Umat di Ternate, kemudian apa kira-kira informasi tentang aspirasi yang berkembang di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat, sering bertanya Pak Eka. Kemudian Pak Richie juga saya pernah hubungi, karena saya ketua penjaringan, ya saya tentu menghubungi calon, dan setelah saya tahu bahwasanya calon ini ketika saya hubungi tidak ada jawaban, tidak ada telepon diangkat, ketika WA saya tidak dibalas, padahal untuk kepentingan dia, itu kan. Makanya saya di situ saya tentu tidak juga peduli lagi dengan si calon, gitu kan, karena dia tidak butuh kita. Nah, sementara dia hanya butuh ketua saja, kan, gitu kan. Mungkin dia yang berperan itu di partai ketua dan sekretaris, sehingga dia hanya berhubungan dengan ketua. Sehingga ketika Richie dan Doni Carson diusung oleh Partai Umat, kami semuanya kan tidak tahu. Disitulah terjadi pernyataan sikap kami di Partai Umat, kenapa kami tidak menentukan sikap sampai hari H waktu pencabutan nomor urut. Nah, jadi waktu yang singkat waktu itu kami dan saya lah secara pribadi, saya tidak akan mendukung seseorang itu kan. Tidak akan mendukung siapa-siapa, tidak akan mendukung Richie, tidak akan mendukung Eka, tapi Eka selalu komunikasi dengan saya gitu kan, selalu melepon ya. Walaupun saya ini pernah dulu antipati dengan beliau. Saya dulu salah seorang yang antipati dengan beliau karena kinerja beliau dinilai oleh masyarakat jelek lah, tidak terrealisasi lah janji-janji politiknya seperti itu.
Tetapi setelah saya tahu, bukan karena saya sakit hati kepada salah seorang calon, saya masuk bergabung pada dia, dia tidak. Tapi ketika saat genting waktu ada pencabutan nomor urut, saya tidak diberitahu oleh ketua partai saya bahwa kita akan mengantarkan calon ke tempat pencabutan nomor urut, ya kan? Kemudian si calon dari yang diusung partai tidak juga memberitahu, tidak ada apa. Dan tiba-tiba Pak Eka nelpon saya lagi pagi waktu itu. Ya. Nah, Pak Intan, saya pada hari ini pagi ini, ya kan, bersiap-siap nanti siang akan bersama-sama untuk pencabutan nomor urut undian, nomor urut calon gitu kan. Ya. Jadi saya mohon ke Pak Intan, mohon doa restu katanya kan. Sekarang saya mau minta dukungan juga lah kepada Pak Intan, walaupun dia selama ini saya dianggapnya sebagai orang yang antipati kepada beliau, tapi dia tetap berkomunikasi. Sehingganya pada waktu itu saya heran juga, kok Pak Eka menelpon saya. Padahal saya tidak siapa-siapa kan. Ya, betul. Artinya kalau di partai saya juga tidak pengambil kebijakan. Tapi saya hanya sebagai anggota biasa. Tapi Pak Eka, saya lihat ketika disitulah saya menilai dia poin terbesar bagi saya. Orang yang saya anggap selama ini tidak baik, rupanya dia adalah orang yang terbaik, gitu kan. Ya. Jadi dia selalu terbuka berkomunikasi dengan siapa saja, baik dengan masyarakat kecil, dengan pemuda, pemudi, segala kegiatan dia ikuti, baik untuk kepemudaan, ya, untuk kelompok-kelompok Yasinan, untuk kelompok PKK, kelompok Dasawisma. Saya lihat, memang saya tidak begitu dekat dengan beliau. Saya jarang berkomunikasi dengan beliau, mungkin karena kesibukan saya atau kesibukan beliau, dan itu pun baru terjalin komunikasi ketika akan terjadi penjaringan, gitu kan. Dia sering otak-otak saya, dia sering bertanya tentang aspirasi masyarakat di tengah masyarakat, bagaimana tentang tanah datar. Jadi disitulah saya bersama-sama kawan. Kemudian saya juga ditelepon oleh Pak Haji Andri, salah seorang pengurus dan kader Partai Umat yang juga pernah mencalon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar di Dapil 4, itu di orang Tanjung, ya kan. Haji Andri, dia juga nelpon saya, Pak Intan, saya juga ditelepon Pak Bupati katanya kan, dia minta dukungan, minta doa, kita ambil sikap aja lah Pak Intan, kita di Partai Umat tidak dihargai kok, ya kan. Tidak dihargai, masa kita tidak mengambil sikap? Ketua aja tidak menghargai kita, calonnya kita menghargai kita, ngapain kita pikirkan orang, ya kan. Bagus orang yang menghargai kita, yang kita dukung, gitu ya kan. Jadi kita harus menentukan pilihan di antara dua calon itu, kita harus bersikap, jangan kita golput. Jadi saya pikir-pikir, oh iyalah, saya telepon dulu kawan teman-teman kan itu. Jadi saya telepon teman-teman, kemudian setelah itu teman-teman menyatakan sikap siap, langsung dia siap. Karena kekecewaan dia tadi kepada ketua dan sekretaris. Jadi karena dia semuanya siap, waktu itu 15 orang kami yang hadir waktu itu, disuruh langsung datang ke Indojilito oleh Pak Eka Putra. Untuk memberikan dukungan kepada beliau untuk bersama-sama membangun tanah datar, ya kan? Dan kemudian kita, Pak Intan, membangun tanah datar ini tidak bisa sendiri-sendiri, ya kan? Harus bersama-sama. Jadi sekarang saya berharap Pak Intan mau bergabung dan bersama-sama untuk memajukan tanah datar. Jadi disitulah kami datang ke Indojilito. Itu kan persoalan kenapa akhirnya menentukan pilihan kepada PK. Dan dari awal dulu Bang Pen ini antipati dengan seorang Pak Eka Putra, akhirnya jatuh cinta dengan Pak Eka Putra. Ya, mungkin ada orang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ada Pen. Nah, mungkin karena dulu belum sangat mengenal dengan Eka Putra, sekarang udah tahu bagaimana kepribadian Eka Putra itu, akhirnya ada Pen bersama-sama dengan Eka Fadli untuk menyongsong tanah datar 2025-2030. Nah, semalam atau beberapa malam ini kita juga dapat informasi dari teman-teman di lapangan, ada kehebohan yang dapat ciptakan di WA Group. Nah, tadi kan persoalan kenapa harus pilih Eka Fadli. Nah, sekarang kenapa jangan pilih Richie Doni? Gitu. Singkat saja. Saya singkat aja gitu. Saya mengatakan itu, saya langsung merasakan. Merasakan gini. Sebagai pendukung dan sebagai Partai Umat, sebagai pengusung Richie Doni, wajar saya karena ketua tidak memberitahu saya wajar sebagai pendukung dari Partai Umat
untuk Richie Doni tentu wajar bertanya kepada calon bupati. Karena ketua saya tidak bisa memberi jawaban. Tidak ada komando. Ya, betul. Jadi saya tidak ingin lari dari Partai Umat. Sebenarnya saya seperti itu. Saya hubungi Pak Richie, saya telepon nggak diangkat, saya WA dibaca baru 3 hari, ya kan? Kemudian dibalasnya baru 2 hari setelah itu. Kemudian dia bertanya, kira-kira apa langkah Pak Intan untuk mengondisikan tim lah supaya pesan berantai sampai ke masyarakat lah, gitu kan? Supaya kita mendukung ini. Kan itu kita kan perlu tim, perlu untuk operasional, gitu kan? Jadi saya sampaikan, saya kalau untuk operasional, kalau menangkan salah satu calon, termasuk saya dulu pernah maju sebagai caleg, saya memakai pola seperti ini Pak Wabub, ya kan? Kalau Pak Wabub setuju, saya siap bergerak langsung, kan begitu kan? Semua tim akan saya kumpulkan. Kalau perlu bertemu dengan Pak Wabub langsung, kan itu. Oke, siap Kanda. Tapi sampai pada hari hanya hari Minggu sebelum pencabutan nomor urut hari Senin, gitu kan? Jadi saya tidak ada informasi, tidak ada reaksi, tidak ada kabar berita. Jadi saya WA lagi, ya kan? Bagaimana Pak Bupati? Apakah ada jawaban dari Bapak untuk apa rencana kegiatan kita untuk operasional di lapangan untuk menggerakkan anggota atau tim, gitu kan? Tidak ada jawaban. Ketika kita bertanya tidak ada jawaban, kita tentu tidak lagi open, ya kan? Sementara hari sudah dekat menentukan sikap kita, siapa yang akan kita dukung. Ketua pun tidak memberikan komando, Pak Sek juga tidak memberikan komando. Ini yang akan kita dukung dan akan kita antarkan bersama untuk pencabutan nomor urut, ya kan? Tidak ada apa-apa. Tentu saya tanyakan ke calon, tidak ada juga reaksi. Akhirnya datang telepon dari Pak Bupati, ya, yang selama ini saya anggap tidak baik, rupanya orang dia humanis. Jadi disitulah waktu itu saya menentukan sikap. Kenapa saya mendukung Eka Fadli? Karena beliau selama ini saya anggap informasi di tengah masyarakat begini bagaimana begitu kan. Tapi setelah saya masuk dan saya dekati, apa yang terjadi itu sebenarnya berlawanan dan bertolak belakang dengan apa yang dituduhkan kepada beliau. Berarti yang bermasalah itu komunikasi, ya Bang? Komunikasi, ya. Komunikasi dengan Pak Richie itu, Abang merasakan ada bermasalah. Mungkin WA sekarang 3 hari lagi baru dibalas, ditelepon sekarang nggak diangkat. Habis itu kita mau bertanya pun responnya lambat, gitu. Emang hal-hal yang seperti itu emang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, ya Bang? Kalau sosok seorang bupati yang seperti itu? Kalau saya berpendapat, kalau kita sebagai seorang pemimpin, ya kan, sebagai seorang pemimpin, kalau untuk pendidikan, kalau Bapak Richie sebagai salah seorang calon bupati cukup tinggi lah. Tapi kami dari masyarakat awam ini menilai, kalau calon bupati saja ditelepon oleh masyarakat, oleh pendukungnya, komunikasinya tidak lancar, atau ditelepon tidak diangkat, ya di WA tidak dibalas. Ini bagaimana mau menjadi seorang pemimpin, ya kan? Kalau seperti ini, bagaimana masyarakat melayani? Sementara kita menjadi bupati, menjadi wali nagari, itu kan sebagai pelayan rakyat. Betul. Pelayan masyarakat. Bagaimana supaya seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, baik melalui anggota DPRD, baik melalui secara pribadi, person, dari tokoh masyarakat, dari pribadi masyarakat, itu harus siap menerima seluruh aspirasi masyarakat. Jangan HP ditutup, HP dimatikan, HP aktif tidak diangkat, ya kan? Sesibuk-sibuk apapun, seorang pemimpin harus mengangkat telepon ketika ada ditelepon oleh masyarakatnya atau orang-orang yang berkepentingan untuk majukan nagari ataupun Tanatar ini. Nah, itu berarti udah jelas pernyataan sikap dari Bang Effendi Intan Gagah dengan 2/3 masa dari kader Partai Umatnya untuk mendukung Eka Fadli. Nah, berarti tegak lurus untuk memenangkan Eka Fadli untuk 2025-2030, Bang? Kalau sudah menyatakan sikap, saya tidak akan berbalik lagi. Apapun konsekuensinya, saya siap. Nah, kami seluruh kader-kader yang lain, pengurus lain, sudah menyatakan sikap. Dan bahkan sampai hari ini saya sudah diberi SP1 oleh pengurus partai, kan? Sudah beri. Tapi saya tidak takut, karena saya ingin memperlihatkan kami ini pemberontak untuk melawan kezaliman. Bukan pembelot, tapi memberontak untuk melawan kezaliman yang diciptakan oleh oknum pengurus di Partai Umat Kabupaten Tanatar. Yakin menang Eka Fadli? Saya yakin 100%.
Kalau 99%, yang satu itu Allah yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala. Makasih Bang Intan Gagah. Semoga perjuangan Bang Intan untuk memenangkan Eka Fadli dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Eka Fadli menang, dan Bang Intan pun di Partai Umat Amin. Juga sukses nantinya. Amin. Semoga 2029 Bang Intan menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanatar dari Dapil 1. Ya, terakhir sekali lagi sampaikan pernyataan sikap kami sebagai saya yang dipanggil ke sini tadi untuk memberikan klarifikasi, juga menyampaikan aspirasi kawan bahwasanya kami seluruh pengurus DPD Kabupaten Tanatar sebagian besar yang 23 ini yang datang kemarin itu sudah siap untuk mendukung dan memenangkan Eka Putra lanjut 2 periode, dan kami dari seluruh kader dan bahkan seluruh relawan yang ada di bawah naungan kami, masing-masing kami itu sudah siap dan tidak ada keraguan lagi untuk mendukung Eka Putra. Insyaallah kami yakin Eka Fadli akan menjadi yang terbaik di antara yang baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Adi telah meminta klarifikasi tentang kejadian beberapa hari ini yang mungkin viral di tengah masyarakat, apalagi di Kabupaten Tanatar ini yang menyorot Partai Umat. Kenapa? Inilah kenapa kami mendukung Eka Fadli, karena beliaulah calon bupati yang cukup humanis dan juga adalah pemimpin yang cukup merakyat. Terima kasih. Terima kasih ya Bang Intan sekali lagi. Semoga apa yang Bang Intan sampaikan diterima dan menjadi wawasan bagi masyarakat Kabupaten Tanatar yang menonton podcast Temu Tamu. Terima kasih. Sampai jumpa di Temu Tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.